Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irna Anissa, NIM 20233043. Saya berasal dari Prodi Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas saya yang berjudul tentang pengantar aplikasi komputer, yaitu untuk memperkenalkan fungsi Pack Layout pada Microsoft Word 2007. Pada menu ini terdapat di halaman Microsoft Word Office Word, atau lebih tepatnya di halaman tab Microsoft Word, sesudah tab Insert. Dan pada tab Pack Layout terdapat 5 grup, yaitu Themes, Pack Setup, Pack Background, Paragraph, and Arrange. Jika di tab Insert, banyak sekali menu yang untuk berfungsi menyisipkan objek berbeda sekali dengan tab Pack Layout yang berfungsi untuk tampilan halaman kerja yang nantinya akan dicetak. Baiklah, apa saja itu fungsi-fungsi dari grup tersebut? Berikut penjelasannya. Yang pertama itu ada fungsi icon pada Pack Layout grup Themes. Yang pertama itu adalah themes itu jika diartikan dalam bahasa Indonesia itu yang berarti tema atau tampilan. Jadi sudah sangat jelas jika themes berkaitan dengan tampilan dokumen yang sedang kita buat. Untuk lebih jelasnya seperti gambar berikut. Nah, di sini ada 4 tahapan, ada 4 model-modelnya. Yang pertama itu ada themes atau berfungsi untuk mengubah tema atau tampilan yang ini. Dan menu yang color ini berfungsi untuk memilih warna tema. Sedangkan menu font berfungsi untuk menentukan jenis font yang digunakan. Dan yang keempat itu ada efek, digunakan untuk menentukan efek tulisan. Berikut fungsi icon pada Pack Layout Group Pack Setup. Pada grup ini berisi icon-icon yang berisi untuk mengatur jarak. Ada 7 icon di Pack Setup. Jelas seperti yang pertama itu ada margin yang berfungsi untuk menentukan ukuran margin kanan dan kiri serta tulisannya. Seperti ini. Yang nomor 1. Yang nomor 2 itu ada orientation. Orientation ini berfungsi untuk menentukan kertas horizontal atau vertikal. Yang nomor 3 itu ada size yang berfungsi untuk menentukan ukuran size lembar kerja. Yang keempat itu ada kolom. Kolom itu berfungsi untuk menentukan jumlah kolom lembar kerja. Yang kelima itu ada bricks yang berfungsi untuk menentukan ukuran batas dari kolom ke kolom lainnya. Yang keenam itu ada line number, berfungsi untuk menambahkan nomor di setiap baris tulisan pada lembar kerja. Dan yang ketujuh itu ada hyphenation, berfungsi untuk melakukan pengaturan tentang tanda hubungan secara otomatis dan manual. Berikut yang kelima, ada penjelasan tentang grup background. Pada grup ini berfungsi untuk mengatur jarak, berbeda dengan grup pada Pack Setup itu berfungsi untuk mengatur jarak. Sedangkan grup background itu berfungsi untuk latar belakang pada lembar kerja. Berikut penjelasannya. Bisa kita lihat di sini ada 3 bagian-bagian pada gambar tersebut. Ada watermark, pack color, pack border. Watermark itu berfungsi untuk menghapus gambar atau teks di belakang dokumen. Pack color berfungsi untuk mengubah latar belakang lembar kerja dengan warna. Sedangkan pack border itu berfungsi untuk mengubah style atau gaya garis border. Selanjutnya,
penjelasan tentang grup paragraf. Grup paragraf ini berkaitan dengan pengaturan paragraf lembar kerja. Untuk lebih jelasnya seperti gambar berikut. Nah, di sini kita ada lihat pada gambar ini, kita ada lihat ada 4 bagian. Ada indent left, indent right, spacing before, dan spacing after. Nah, pada yang gambar pertama ini berfungsi untuk mengatur ukuran jarak teks tepi kiri lembar kerja. Sedangkan pada yang kedua itu berfungsi untuk menentukan jarak teks dengan tepi kanan lembar kerja. Yang ketiga itu ada spacing before yang berfungsi untuk menentukan jarak antara teks bawah dengan teks yang berada di atas atau satu kalimat. Yang keempat itu ada spacing after berfungsi untuk menentukan jarak antara paragraf satu dengan paragraf lainnya. Nah, selanjutnya itu ada penjelasan tentang grup rank. Dan yang terakhir, grup rank ini mempunyai 6 ikon yang berfungsi sebagai berikut. Pada gambar ini kita bisa melihat 6 gambar, 6 bagian-bagian. Yang pertama itu ada position, berfungsi untuk menentukan tata letak gambar yang sudah disisipkan, yang sudah disiapkan. Yang kedua itu ada bring to front, berfungsi untuk mengatur posisi objek lain dengan objek lainnya. Yang ketiga itu berfungsi untuk mengirim objek lain ke objek sebelumnya. Yang keempat berfungsi untuk meratakan teks dengan objek. Yang kelima itu ada berfungsi untuk meluruskan objek gambar. Yang keenam berfungsi untuk mengelompokkan objek satu dengan yang lainnya jika ingin menggunakan pengaturan yang sama. Nah, selanjutnya ada yang terakhir itu ada rotate yang berfungsi untuk memutar gambar yang sudah disisipkan, yang sudah disiapkan. Nah, sekian dari hasil presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.